Selamat siang, Pak Jo dan teman-teman semuanya. Di sini, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai praksis ekonomi politik komunikasi yang ada di Indonesia. Kelompoknya, anggotanya ada saya Louis, Ana, Erik, dan juga Anoki. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Praksis ekonomi politik komunikasi di Indonesia ini membahas mengenai hubungan antara ekonomi dan kekuasaan politik dalam masyarakat, termasuk mengenai media massa, yang di dalamnya ada komodifikasi, spasialisasi, strukturasi. Lalu juga ada distribusi sumber daya dan dampaknya pada kehidupan sosial. Praksis ekonomi politik komunikasi yang ada di Indonesia itu punya karakteristik khusus karena dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan dinamika sosial politik negara ini. Jadi dalam praksis ekonomi politik komunikasi itu nggak cuma ngomongin tentang praktek, tapi juga dihubungkan dengan teori-teori yang ada. Selanjutnya ada perspektif teoritis di mana media telah menempatkan masyarakat dalam posisi yang mereka harapkan, yaitu dengan membiarkan masyarakat hanya menikmati apa yang telah ditampilkan atau disajikan oleh media, sehingga ruang publik itu sulit untuk terjadi karena masyarakat nggak punya kontrol akan hal itu. Namun sebenarnya antara mereka, produsen, dan kita sebagai masyarakat itu punya kekuatan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Karena melalui pendekatan yang kayak gini, itu terbukti dalam struktur dan agensi dalam media, di mana pesan itu bisa dijembatani melalui modalitas diantaranya ada konstruksi kehidupan publik sama strukturisasi. Dalam konstruksi kehidupan publik, tidak hanya melihat dari konten yang ditampilkan, tapi juga bagaimana kita sebagai masyarakat punya preferensi, punya cara kita dalam mereproduksi makna dan informasi. Lalu dalam strukturisasi, di mana fenomena sosial itu bukan cuma dari produk, struktur, atau agensi saja, tetapi keduanya. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana khalayak itu bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksi ini antara masyarakat penting juga untuk mengungkap dinamika karena sistem media sebagai suatu struktur yang bergantung pada mereka supaya dapat menghasilkan konten yang relevan. Oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan media, politik, dan ekonomi. Yang pertama, media saat ini digunakan sebagai alat kekuasaan oleh kelompok bisnis dan politik. Nah, media dimanfaatkan untuk membangun narasi yang mendukung politik ataupun kepentingan bisnis tersebut. Seperti contohnya, Metro TV sering digunakan untuk mendukung agenda Partai Nasdem. Sementara Viva Group digunakan untuk mempromosikan kepentingan Partai Golkar. Nah, secara ekonomi, media juga telah menjadi industri yang sangat menguntungkan, khususnya di keuntungan finansial, dan seringkali menjadi prioritas utama. Konten-konten yang diarahkan menarik perhatian khalayak dan meningkatkan rating. Nah, fenomena ini menciptakan komodifikasi media, di mana informasi sudah tidak lagi menjadi kebutuhan publik, melainkan menjadi produk yang dijual. Dan akibatnya berita-berita yang disebarkan cenderung sensasional dan mengabaikan isu-isu penting yang seharusnya diangkat untuk kepentingan masyarakat. Nah, hubungan antara media, politik, dan ekonomi ini menciptakan risiko yang besar bagi demokrasi. Nah, dengan sedikitnya pemain yang mengontrol media, opini publik dapat dimanipulasi dan agenda-agenda tertentu dapat dipaksakan melalui media tersebut. Dan hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada media sebagai penyedia informasi yang relevan. Oke, untuk berikutnya adalah dampak terhadap warga negara sendiri. Yang pertama, akan dipengaruhi kepentingan pemilik media, hak pada informasi yang berkualitas, partisipasi dalam produk informasi, dan kesempatan untuk mempengaruhi regulasi media mengancam semua aspek ini. Nah, aspek ini bisa terancam karena salah satunya adalah oligopoli. Oligopoli di Indonesia mengancam informasi-informasi yang disebarkan seringkali bias karena
dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media. Dan oligopoli juga memperburuk kesenjangan informasi atau kesenjangan digital yang membatasi hak warga negara kurang terlibat dalam diskusi publik. Jadi hak-hak warga negara dibatasi karena regulasi yang ada tidak memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan media. Dan dampak yang terhadap warga negara lagi yaitu distribusi media tidak merata, semakin memperburuk kesenjangan informasi. Wilayah-wilayah yang maju dan wilayah-wilayah yang kurang maju tidak memiliki keseimbangan akses terhadap media konvensional maupun digital. Namun media sosial sendiri menawarkan peluang baru bagi partisipasi publik. Keberadaan mereka terancam oleh kurangnya dukungan dari media arus utama yang lebih dominan karena oligopoli tadi. Dan untuk memperkuat hak warga negara diperlukan langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah pemerintah yang perlu memperkuat regulasi dan mencegah konsentrasi kepemilikan media, serta meningkatkan literasi kepada masyarakat agar informasi yang dikonsumsi dapat diterima lebih kritis lagi. Selanjutnya ada produksi dan konsumsi konten media massa. Ekonomi politik komunikasi ini kan sudah semakin update gitu ya. Sudah semakin banyak produk komunikasi yang canggih, salah satunya adalah televisi. Nah, pengaruh televisi ini punya kelebihan untuk menginformasikan, mendidik, dan menghibur pemirsa. Biasanya, program yang mendapat rating tinggi itu akan diproduksi lagi secara berulang yang mengakibatkan duplikasi konten. Contohnya nih, kalau misalnya dari CTI itu ada Indonesia Idol, kalau misalnya di Indosiar ada film Azab atau ada Dangdut Academy kayak gitu. Lalu juga industri televisi itu tidak hanya menghasilkan konten yang berisi informasi, tetapi juga bisa mengarah pada hal yang buruk atau yang kurang berkualitas. Contohnya adalah kualitas konten program televisi yang hanya ingin memenuhi keinginan masyarakat namun bukan kebutuhan yang seharusnya. Masyarakat juga menerima informasinya secara mentah-mentah atau secara utuh, karena belum semua masyarakat itu bisa aware dengan kekritisan apa yang media tampilkan. Sehingga apapun yang ditayangkan di televisi lebih sering juga tidak diverifikasi terlebih dahulu. Konten itu emang penting karena sebagai cerminan dari masyarakat di dalam media. Kalau menurut McChesney, media komunikasi massa milik swasta itu digerakkan oleh logika keuntungan. Sehingga salah satu penghasilannya itu lebih banyak dari iklan dan laba yang didapat oleh perusahaan. Keuntungan ini lebih berpihak pada pemilik modal daripada masyarakatnya gitu. Jadi sebenarnya walaupun mereka memberikan dampak positif bagi kita bisa dapat informasi, tapi di balik itu semua mereka juga dapat keuntungan yang ternyata lebih besar dari hal ini gitu. Selanjutnya ada proses produksi konten. Konten atau pesan ini diproduksi oleh struktur yaitu industri media, periklanan, pencipta konten, rumah produksi atau agensi periklanan untuk dikonsumsi oleh agensi. Nah, agensi itu tuh kita sebagai masyarakat, pemirsa TV, pendengar radio, pembaca koran, pokoknya kita yang mengkonsumsi hal tersebut. Artinya, struktur antara media dan masyarakat itu dibangun dan dikonstruksi melalui tahapan produksi dan konsumsi konten. Di sini, konten itu menjadi elemen atau instrumen utama dalam pembentukan informasi, selera, norma, bahkan juga kepercayaan. Dalam pembuatan konten itu, kekuasaan didistribusikan dan diperebutkan dalam ranah produksi di berbagai industri televisi. Kalau di sini contohnya ada film Anak Jalanan, di mana ini tuh membangun konstruksi makna yang kayak kalau misalnya laki-laki itu lebih maskulin dan perempuan itu lebih feminis. Pokoknya di dalam Anak Jalanan ini ada peran gender gitu, sehingga membuat konstruksi dalam masyarakat kayak misalnya nih, cowok itu harus bisa naik motor, atau misalnya harus punya motor yang besar, atau misalnya cowok itu harus warnanya tuh nggak boleh kayak pink tapi kayak harus lebih ke biru, merah gitu. Karena kan di serial Anak Jalanan ini nggak cuma satu episode tapi beberapa episode gitu. Selanjutnya juga ada dari iklannya Indomie Sedap. Jadi iklan seperti Indomie atau mie sedap ini sering memasukkan elemen lokal
yang dekat dengan masyarakat. Kalau di sini kan kelompok ambilnya selamat menunaikan ibadah puasa, jadi lebih sering diiklankan saat puasa. Biasanya tuh diselipkan cerita keluarga atau humor di meja makan atau di ruang makan. Konsumsi pesannya itu karena iklan tersebut itu menyentuh emosi atau relevansi di masyarakat, sehingga menjadi viral atau dikonsumsi secara lebih luas. Bahkan bisa jadi dengan diiklankannya mie sedap ini saat puasa, produksinya tuh semakin naik gitu. Terus apa sih yang terjadi di rekonstruksi di masyarakatnya? Nah, media ini itu membentuk selera konsumsi masyarakat melalui gaya dan cerita yang mereka iklankan. Oke, kemudian lanjut ke regulasi dan kebijakan media di Indonesia. Jadi sejak awal tahun 2000, Indonesia ini mengalami perubahan signifikan dalam struktur dan regulasi media. Dengan adanya pembubaran Departemen Penerangan pada tahun 2000, ini menandai awal dari era baru dalam pengaturan media. Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi yang baru dibentuk tidak hanya mengambil alih fungsi pengaturan, tetapi juga berfokus pada pengembangan kebijakan informasi dan komunikasi. Nah, hal ini itu memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan terbuka bagi media. Nah, kemudian muncullah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yang kemudian hal tersebut diperkenalkan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi industri penyiaran, lalu menjamin kebebasan berpendapat dan keberagaman media. Namun, implementasinya seringkali terhambat oleh ketidakpastian hukum dan birokrasi. Jadi, undang-undang ini itu sebenarnya dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi industri penyiaran, dengan tujuan untuk menjamin kebebasan berpendapat dan keberagaman media. Namun, meskipun undang-undang ini itu membawa semangat baru, implementasinya ini tidak berjalan dengan mulus. Banyak pemohon izin penyiaran yang mengajukan permohonan, tetapi prosesnya seringkali terhambat oleh ketidakpastian hukum dan birokrasinya yang rumit. Yang kemudian hal tersebut jadi salah satu tantangan utama dalam implementasi regulasi media, yaitu konglomerasi media. Jadi ketika beberapa perusahaan besar media ini mengakuisisi stasiun televisi lokal, keberagaman konten menjadi terancam. Konglomerasi ini seringkali mengarah pada homogenisasi konten, di mana media lebih fokus pada kepentingan bisnis daripada kebutuhan informasi masyarakat. Hal ini menciptakan situasi di mana pilihan informasi bagi publik menjadi terbatas dan suara-suara minoritas seringkali terabaikan. Nah, kemudian hal tersebut menjadi isu bagi konten media. Jadi, konten media ini juga menjadi isu sentral dalam regulasi media yang seharusnya berfungsi sebagai ruang publik yang memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam masyarakat yang demokratis. Namun, dengan adanya oligopoli dalam industri media, pilihan konten bagi masyarakat menjadi semakin terbatas. Banyak media yang lebih fokus pada komersialisasi dan sensasionalisme, sehingga tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan publik. Hal ini itu mengarah pada pertanyaan tentang kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat. Nah, di sini saya berikan contoh, yaitu kasus dari Prita Mulyasari. Jadi salah satu contoh yang mencolok dari tantangan dalam regulasi media ini adalah kasus dari Ibu Prita Mulyasari, di mana seorang ibu rumah tangga ini dituduh melakukan pencemaran nama baik karena mengeluhkan pelayanan buruk di rumah sakit. Nah, kasus ini itu menunjukkan bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dapat digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi. Masyarakat sipil merespon dengan gerakan Koin untuk Prita yang menunjukkan bagaimana media sosial ini dapat berfungsi sebagai platform untuk melawan ketidakadilan. Nah, kemudian lanjut ke konvergensi dan digitalisasi media. Di sini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada penyelarasan berbagai platform media seperti media siar, online, dan cetak. Lalu yang kedua ada efisiensi dalam penyebaran berita dan informasi. Lalu yang ketiga ada perubahan cara berbisnis dan beroperasi dalam industri media. Nah, di sini saya akan jelaskan, yaitu konvergensi media ini merupakan proses di mana berbagai platform media seperti media siar, online, dan cetak ini diselaraskan menjadi satu kesatuan. Nah, hal ini itu memungkinkan penyebaran berita dan informasi melalui berbagai saluran secara lebih efisien. Namun, konvergensi ini juga memaksa industri media untuk mengubah cara berbisnis dan beroperasi termasuk dalam proses pengumpulan berita dan produksi konten. Nah, di sini konvergensi dan digitalisasi media ini tidak lepas dari dampak negatifnya. Nah, salah satu dampak negatifnya yaitu ada ketercerabutan media. Nah, ketercerabutan media ini terjadi ketika praktek
dan konten media terputus dari konteks sosial di mana mereka berada. Misalnya banyak stasiun televisi di Indonesia yang menayangkan sinetron dengan konten yang tidak mencerminkan realitas masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Hal ini itu tidak hanya mengurangi keberagaman konten, tapi juga menarik pemirsa dari kenyataan yang mereka hadapi sehari-hari. Nah, hal tersebut dari keterceраbutan media ini, yaitu muncul dampak yang terjadi terhadap masyarakat. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 lagi, yaitu ada hilangnya fungsi publik media, lalu media sebagai ruang publik yang seharusnya mendidik dan relevan, lalu ada fokus pada profit yang mengabaikan kepentingan negara. Nah, hal ini itu saling berkesinambungan, yaitu ketercerabutan media yang tadi dapat berakibat pada hilangnya fungsi publik media nih, yang kemudian media ini seharusnya berperan sebagai ruang publik yang memberikan informasi yang relevan dan mendidik bagi masyarakat. Namun dengan fokus yang lebih besar pada profit, industri media ini seringkali mengabaikan kepentingan warga negara dan hanya memandang pemirsa ini sebagai konsumen. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa media ini semakin menjauh dari tanggung jawab sosialnya. Nah, maka dari itu muncullah peran kebijakan media, yang dimana ada pentingnya kebijakan media yang memadai, ada fokus pada perlindungan ranah publik dan hak warga negara, lalu ada tantangan tanpa regulasi yang tepat. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah ini untuk mengembangkan kebijakan media yang memadai. Kebijakan tersebut harus fokus pada perlindungan ranah publik dalam media dan pemenuhan hak warga negara, yaitu untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Tanpa regulasi yang tepat, industri media akan terus bergerak ke arah yang mengabaikan kepentingan publik. Oke, berikutnya merupakan dinamika oligopoli dan konsentrasi kepemilikan. Seperti yang tadi kita sempat bahas juga soal oligopoli, yaitu industri media di Indonesia didominasi oleh konglomerasi media yang menciptakan struktur oligopoli itu sendiri. Hanya segelintir perusahaan besar yang menguasai mayoritas seluruh media. Nah, sebagai contohnya tuh, MNC Group memiliki 3 stasiun televisi nasional, ada RCTI, MNC TV, GTV, jaringan radio, dan portal berita. Sementara Kompas Gramedia menguasai surat kabar Kompas, jaringan televisi, Kompas TV, dan media cetak lainnya. Nah, oligopoli ini terjadi karena kepentingan bisnis yang mendorong akuisisi dan merger antara perusahaan media. Contohnya itu seperti pengambil alihan Detik.com oleh Citigroup, pemilik Trans TV dan Trans 7, dan juga akuisisi Indosiar oleh MTech Group atau pemilik SCTV. Nah, media tidak lagi fokus kepada kebutuhan publik, melainkan pada kepentingan ekonomi dan politik pemiliknya. Mereka menggunakan media sebagai komodifikasi keuntungan mereka sendiri. Dan terakhir, peran media sebagai ruang publik yang netral dilemahkan karena mempengaruhi opini publik demi mendukung agenda publik. Nah, di sini tuh dijelaskan contohnya seperti pemilik media seringkali memiliki keterkaitan langsung dengan politik, seperti contohnya Abu Rizal Bakri yang mengendalikan FIFA Group atau Surya Paloh dengan Media Group. Nah, mereka menggunakan media untuk mempengaruhi opini publik demi mendukung agenda politik pribadi. Dan karena untuk mendukung agenda politik pribadi, akhirnya media menjadi alat propaganda dan cenderung membatasi akses masyarakat pada informasi yang relevan. Begitu, maka dari itu peran media sebagai ruang publik yang netral itu jadi lemah karena mempengaruhi agenda-agenda politik tadi. Oke, kemudian lanjut ke media komunitas. Media komunitas ini merupakan jenis media yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat. Nah, media komunitas ini memainkan peran penting dalam lanskap komunikasi saat ini, terutama dalam konteks ekonomi politik komunikasi, yaitu sebagai bentuk media yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini mereka ini berfungsi sebagai saluran untuk mengekspresikan aspirasi dan kebutuhan komunitas, serta memberikan informasi yang relevan bagi masyarakat setempat. Nah, media ini bisa berupa radio, televisi, atau platform online yang bisa dikelola oleh anggota komunitas. Nah, namun
media komunitas ini juga memiliki tantangan dan potensi yang signifikan. Tantangan yang dimiliki oleh media komunitas ini terdapat 3 yang sudah saya dapatkan dari buku yang saya baca. Yang pertama yaitu ada proses perizinan yang rumit, seringkali menghambat pengoperasian mereka. Jadi banyak pengelola media komunitas yang merasa bahwa kesulitan dalam mendapatkan izin siaran yang diperlukan. Lalu yang kedua, media komunitas ini seringkali beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Nah, adanya anggaran yang minim membatasi kemampuan mereka ini untuk menghasilkan konten yang berkualitas dan menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu yang ketiga, mereka juga bersaing dengan media arus utama yang memiliki sumber daya yang lebih besar, yang dimana hal tersebut cenderung lebih fokus pada isu-isu komersial dan mengabaikan kebutuhan lokal. Nah, namun meskipun menghadapi berbagai tantangan, media komunitas ini juga memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan platform bagi suara-suara yang terpinggirkan. Jadi media komunitas ini juga dapat berfungsi sebagai saluran untuk mengekspresikan aspirasi dan kebutuhan komunitas. Mereka juga dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah-masalah lokal dan mencari solusi yang sesuai. Nah, selain itu juga media komunitas ini dapat meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan pendukung dialog antara warga dan pemerintah. Nah, media komunitas ini juga dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kedua pihak. Lalu ada inovasi dan keterlibatan sosial, yang dimana inovasi dalam penyampaian informasi juga menjadi salah satu kekuatan media komunitas. Mereka seringkali lebih fleksibel dan inovatif dalam cara penyampaian informasi, yaitu menyesuaikan konten dengan kebutuhan dan minat lokal. Dengan menggunakan berbagai format, media komunitas ini juga dapat menjangkau audiens yang berbeda dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan ini relevan dan bermanfaat. Selanjutnya adalah ekonomi politik komunikasi pada media Indonesia. Kelompok kami mengambil 7 media, yaitu ada media buku, pers, radio, televisi, film, musik, dan juga internet. Yang pertama adalah buku. Contohnya sendiri adalah industri penerbitan. Industri penerbitan yang kami ambil itu ada Gramedia yang merupakan salah satu industri penerbitan terbesar yang ada di Indonesia. Mereka itu melakukan dominasi pasar melalui diversifikasi produk. Lalu juga ada kontrol atau sensor terhadap pemerintahan kepada buku, yaitu seperti karyanya Pramodya Ananta Toer yang menyinggung mengenai pemerintahan. Hal ini tuh dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol yang dianggap mengancam stabilitas politik. Yang kedua adalah pers. Pers sendiri itu dimanfaatkan oleh pemerintahan untuk menjaga stabilitas politik dengan dilakukannya sensor dan juga penutupan pada media yang dianggap mengancam pemerintahan. Contohnya sendiri itu ada majalah Tempo, Editor, dan juga tabloid Detik yang dilakukan pemberdelan pada tanggal 9 Juni tahun 1994. Pemberdelan ini tuh dilakukan karena majalah Tempo ini itu menerbitkan berita salah satu korupsi yang ada di Indonesia. Karena pemberedalan inilah muncul atau lahirlah kelompok AJI sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan. Lalu pada tahun 1990-an, pers di Indonesia itu beralih fungsi dari alat politik menjadi industri yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi. Ini juga tuh menunjukkan bagaimana media itu menjadi komoditas yang diperdagangkan untuk kebutuhan atau keuntungan finansial. Yang ketiga adalah radio, yaitu adanya kontrol pemerintahan terhadap kebebasan jurnalisme radio, yaitu dengan mewajibkan stasiun radio swasta itu untuk menayangkan berita dari RRI. Hal itu menunjukkan strukturasi kekuasaan dalam media, juga sebagai gambaran bagaimana negara itu mengatur dan mengendalikan informasi yang akan disiarkan kepada publik. Juga adanya peran PRSSNI yang membantu pemerintahan untuk mengawasi konten siaran dan juga untuk mendorong sensor mandiri untuk menunjukkan strukturasi di mana organisasi itu berfungsi untuk mempertahankan kontrol negara atas media. Selanjutnya adalah televisi, khususnya TVRI. TVRI sendiri itu kan awalnya didanai oleh subsidi pemerintahan dan juga periklanan. Tapi pada tahun 1981 itu tuh terjadinya larangan periklanan yang dilakukan oleh kelompok Islam. Hal itulah yang menyebabkan TVRI itu ketergantungan pada subsidi pemerintahan. Hal ini juga lah yang memunculkan stasiun televisi swasta yang menjadikan periklanan itu sebagai pendapatan utama mereka. Karena adanya faktor kepemilikan ini, itu menjadikan televisi sebagai alat ekonomi sekaligus propaganda politik.
Selanjutnya adalah film. Pada masa Orde Baru, pemerintah itu memegang kendali penuh atas produksi dan juga distribusi film yang ada di Indonesia melalui Badan Sensor Film yang kemudian berganti menjadi Lembaga Sensor Film. Jadi, film itu tidak hanya sebagai sarana untuk hiburan, tapi juga sebagai alat ideologis yang mendukung stabilitas politik dan kepentingan pemerintah. Juga adanya institusi keamanan yang mengambil andil dalam sensor untuk melakukan kontrol dan juga mengelola risiko politik. Selanjutnya musik. Masuknya perusahaan musik multinasional yang menaungi banyak artis lokal ini seperti Warner Music dan Sony Music, mereka itu memiliki kekuatan yang besar untuk menentukan jenis musik apa sih yang bakal diproduksi dan juga didistribusi kepada masyarakat luas. Mereka itu juga memiliki kendali atas pasar musik melalui jaringan distribusi secara luas seperti radio, televisi, dan juga platform streaming dan juga konser. Musik tuh kini juga sering diproduksi dan juga dipromosikan itu untuk kepentingan komersial melalui iklan dan juga komersialisasi musik yang mengarah pada penekanan nilai-nilai tertentu yang menguntungkan pemilik kapital besar dan juga industri. Yang terakhir adalah internet. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu dapat mengubah layanan internet ini menjadi suatu komoditas yang dapat dijual. Lalu ada pengumpulan, pengelolaan, dan perdagangan data pribadi pengguna digital oleh perusahaan-perusahaan besar untuk keuntungan ekonomi. Selanjutnya ada akses internet yang terbatas hanya untuk kalangan menengah ke atas atau yang daerah perkotaan saja. Hal itu menunjukkan adanya kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Lalu adanya buzzer untuk mempengaruhi opini publik di media sosial juga menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan itu memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mempertahankan atau mengubah opini publik sesuai dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Oke, kemudian masuk ke kesimpulannya. Jadi dalam konteks praksis ekonomi politik komunikasi di Indonesia, media ini berperan penting sebagai alat penyampaian informasi dan arena perjuangan ideologi. Nah, konsentrasi kepemilikan media oleh segelintir konglomerat dapat mengurangi keberagaman konten dan mempengaruhi opini publik. Jadi meskipun ada tantangan dari perkembangan teknologi dan konvergensi media, munculnya jurnalis independen ini juga menunjukkan adanya perlawanan terhadap dominasi di negara. Nah, pentingnya literasi media juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat di sini juga perlu dilatih untuk mengkonsumsi informasi secara kritis agar dapat menjaga keberagaman konten dan akses informasi yang adil bagi semua. Jadi secara keseluruhan media ini memiliki peran signifikan dalam membentuk ruang publik dan mempengaruhi kehidupan sosial. Oke. Kemudian masuk ke daftar pustakanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Untuk pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.